Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Jumpa lagi kita dalam pelajaran PPKN. Hari ini kita akan membahas tentang norma dan keadilan. Masih bersama saya Erni Asriati. Norma. Apa itu norma? Ayo kita cari tahu bersama ya. Kita akan bahas tentang Aristoteles yang berpendapat bahwa manusia adalah zoon politikon. Dengan demikian, manusia senantiasa ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Maka dari itu dibentuklah suatu norma, di mana norma itu dibentuk sesuai dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban. Beberapa tindakan yang kita lakukan merupakan wujud penerapan norma seperti menaati peraturan lalu lintas, kayak gitu. Kita masuk kepada pembahasan hakikat norma. Aturan yang berlaku dalam masyarakat itu disebut dengan norma. Norma berasal dari bahasa Latin, yaitu penyiku. Penyiku itu berarti artinya ukuran, patokan, aturan, dan kebiasaan. Ini dalam KBBI juga ada pengertian norma, yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat warga masyarakat. Norma dipakai sebagai panduan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai, diterima, dan dapat ditaati setiap warga masyarakat. Jadi norma itu merupakan aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus dan harus dilakukan gitu ya, bersifat mengikat. Ciri-ciri norma. Ciri-ciri norma ada berapa? Ayo. Yang pertama, hasil kesepakatan bersama. Yang kedua ada tertulis dan tidak tertulis. Kemudian adanya sanksi. Yang keempat ini bersifat dinamis. Kemudian ini ada klasifikasi norma. Dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu berdasarkan sumber, kemudian berdasarkan daya pengikatnya, dan berdasarkan bentuk. Kita bahas satu persatu dulu berdasarkan sumber. Ada 4. Yang pertama itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Kemudian berdasarkan daya pengikatnya, itu juga ada 4, yaitu cara atau usage, kebiasaan atau folkways, kemudian tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat atau custom. Kemudian yang terakhir berdasarkan bentuk, itu ada 2, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Norma berdasarkan sumbernya, tadi ada 4 ya, kita bahas satu persatu. Norma agama, di mana norma agama ini sifatnya mutlak, tidak dapat ditawar-tawar, dan diubah ukurannya. Norma agama ini berisi perintah, larangan, dan anjuran. Kemudian pelaksanaannya itu bersifat otonom, bebas bagi setiap individu sesuai dengan kepercayaannya. Misal orang Islam berarti sesuai dengan agama Islam. Kemudian sanksinya itu tidak bersifat langsung. Jadi misalnya kita melakukan dosa durhaka, terus sanksinya nanti di akhirat ya. Terus norma ini juga bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Di sini ada contohnya. Misalnya melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dan banyak lagi ya contohnya. Kemudian ada norma kesusilaan, bersumber dari hati nurani. Norma ini dapat membedakan perbuatan baik dan
buruk, menghindarkan masyarakat dari perbuatan tercela. Kemudian di sini juga ada sanksinya, berupa rasa penyesalan, rasa bersalah, rasa gelisah, kemudian rasa tidak tentram, rasa resah, dan rasa malu hingga akan mempengaruhi mental pelaku pelanggaran. Misalnya ya, kalian itu berlaku tidak jujur. Contohnya kalian berbohong pada orang tua nih. Misalnya dari sekolah ada iuran 10.000, tapi kalian minta sama orang tua itu 30.000. Kalian rasa bersalah nggak sih? Rasanya tidak tentram, tidak tenang. Aduh, galau pokoknya ya. Takut, ya Allah dosa, kayak gitu. Kemudian ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini bersumber dari pergaulan yang ada dalam masyarakat. Norma ini juga disebut norma etika. Kemudian sanksinya biasanya ya bagi si pelanggar itu berupa celaan, cemooh, teguran, dan dikucilkan dari pergaulan. Contohnya apa? Contohnya misal meludah di sembarang tempat kayak gitu. Kemudian berpakaian tidak rapi. Kita harus berpakaian rapi ya. Kemudian tidak boleh bersikap sombong. Norma hukum dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Norma ini isinya adalah perintah dan larangan yang bersifat mengikat dan memaksa. Pelaksanaannya ini ya secara universal. Jadi siapapun WNI itu mereka diikat oleh norma hukum. Pelanggarannya itu langsung ditindak tegas oleh pihak yang berwenang. Contoh-contoh norma hukum misalnya membayar pajak tepat waktu. Ketika kalian telat membayar pajak nantinya akan didenda. Oke, menaati peraturan lalu lintas. Nih, berdasarkan isi masalah yang diatur itu ada 2. Yang pertama itu ada hukum publik. Hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara dengan negara berkaitan dengan kepentingan umum. Contohnya ada banyak ini. Yang pertama itu ada hukum administrasi negara, kemudian hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum acara. Yang kedua itu ada hukum privat. Biasanya ini lebih kepada perorangan ya, kepentingan orang perorangan. Contohnya hukum pernikahan dan hukum waris. Sumber hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum material dan hukum formal. Kita bahas hukum material. Material itu merupakan berbagai faktor pembentuk hukumnya, seperti situasi politik, sosial, dan ekonomi. Sedangkan kalau formal itu lebih kepada tempat yang menjadi sumber asal suatu peraturan mendapat kekuatan hukum, seperti undang-undang, jurisprudensi, dan traktat atau perjanjian. Kita bahas yang kedua berdasarkan daya pengikatnya ada cara. Cara ini bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu ya dalam masyarakat, sifatnya per orang. Contohnya cara makan, cara berpakaian, cara menelpon. Setiap orang pasti memiliki cara yang berbeda-beda. Namun intinya sama ya. Kemudian kebiasaan atau folkways. Itu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang yang memiliki tujuan serta dilakukan secara sadar. Contohnya misal kita bertamu, mengetuk pintu kayak gitu, memberikan hadiah kepada teman yang berprestasi kayak gitu. Kemudian tata kelakuan atau mores. Itu sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat hidup dari sekelompok manusia, dilakukan secara sadar untuk melakukan pengawasan dalam masyarakat. Contohnya larangan berjudi, larangan minuman keras, kemudian larangan bermain perempuan. Itu ya. Terus yang keempat ada adat istiadat atau custom.
Nah, tata perilaku yang telah terpola dan terintegrasi secara tetap dalam suatu masyarakat serta mengikat pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan kayak tradisi kayak gitu ya dari zaman dahulu. Misalnya ada yang berkasus, maka yang dipanggil itu atau yang menyelesaikan masalah itu seperti kepala suku, kemudian ketua adat kayak gitu. Kemudian norma berdasarkan bentuknya itu ada tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan yang tertulis ya, ini biasanya dalam bentuk peraturan atau hukum yang telah berlaku di masyarakat berhubungan dengan kepentingan dan ketentraman masyarakat. Sedangkan yang tidak tertulis itu peraturan dilakukan dalam masyarakat dan telah melembaga. Lambat laun akan berupa peraturan tertulis walau sifatnya tidak baku dan tergantung pada kebutuhan, intinya kebutuhan dalam masyarakat. Oke, thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.